orang yang cari muka aku sampai kemasukan gitu. Bayangin seberapa gantengnya aku pada saat itu. Kan ada beberapa gaib yang menjadi penyelamat. Pernah nengok kuntilanak cepak. Hah? Aku nengok kuntilanak cepak dan brewok. Ya. Pakai seragam putih, tapi aku nggak tahu, nggak mungkin ku sebut itu orang berjubah putih. Melihara tuyul rata-rata orangnya kurus dan rata-rata ibu-ibu gitu. Dan harus ada orang perempuannya di dalam keluarga itu gitu. Kecuali saya nggak tahu nih Cing, kenapa suasananya kok beda kali? sebenarnya lampu merah nih menandakan misteri. Misteri? Misteri bosannya kalau suasananya lampu merah nih kan kesannya langsung serem, yang denger langsung merinding gitu. Meskipun yang kita ceritain orang jual jagung gitu. Nah, kok merah tuh serem aja gitu, kayak pembantaian kan gitu. Backgroundnya merah gitu maksudnya. Nggak kayak mana caranya ketika bocil bilang tadi lampu merah suasana tuh mengerikan, kenapa ujung-ujungnya tukang jualan jagung itu nggak ada hubungannya Cil? Abang kira tukang jual jagung nggak serem kalau nggak ada yang beli? Perasaan Cil, siapapun yang jualan, apapun yang dia jual, ketika nggak ada yang ketika tidak ada yang beli, itu semua serem Cil. Nih pertanyaannya, dia lebih takut mana, kuntilanak atau nggak ada yang beli? Ya kalau ya lebih takut nggak ada yang beli. Ya udah, berarti kan kuntilanak nggak lebih serem daripada orang beli. Tapi kan kalau cerita serem orang kan bicara kuntilanak. Nggak ada tuh orang bilang nggak ada yang beli itu serem. Ya. Jadi Cil, dengan suasana ruangan seperti ini Cil, agak serem-serem gimana gitu Cil. Ya. Tadi kita nyinggung kuntilanak, babi serem. Serem. Kalau menurut abang, Abang takutnya kuntilanak berarti? nggak takut, cuman serem. Serem. Ada yang serem tapi nggak abang takuti? Ada yang nggak serem. Ada yang serem tapi nggak abang takuti berarti? Kuntilanak kan tadi abang bilang nggak serem, tapi abang takut kan? Nggak takut. Nggak takut. Nggak. Tapi serem kan? Serem. Serem. Kan nggak semua serem tuh harus takut. Iya betul. Betul nggak? Ya betul. Nah kita bicara tentang kuntilanak tadi. Kan banyak orang bilang takut sama kuntilanak. Bentuk kuntilanak itu seperti apa sih Cil? Kalau Karena kan ada orang bilang kuntilanak itu rambut panjang, rambut panjang. gendong anak. Karena ada anaknya kuntilanak, kuntil. Kenapa harus nggak bilang aja hantu pegang anak? Kenapa harus bilang kuntilanak? Kalau silsilah namanya aku kurang paham bang. Tapi kalau misalnya mungkin jenis-jenisnya, karena mungkin dia lebih luar nada daripada aku gitu, dan aku pun jarang nanya kan. Karena orang tua aku kurang ngarahkan ke arah kuntilanak itu dulu waktu aku kecil. Jadi aku kurang wawasan ke kuntilanak itu tadi. Coba sharing masalah ekonomi negara mungkin lebih paham aku. Tapi kan kalau nama awalnya kuntilanak nggak paham. Tapi kan kalau kita bahas ekonomi negara dengan lampu seperti ini kan Iya, itu betul. nggak cocok gitu loh. Apalagi kalau bocil ini kan punya background ya sering menghadapi orang-orang yang kemasukan. Ya, kesurupan. Kemasukan sama kesurupan apa? Gimana? Kemasukan sama kesurupan. Kemasukan belum tentu kesurupan. Kemasukan kan berarti imbuhannya masuk. Kemasukan berarti terlalu masuk. Oh gitu. Itu maksudnya. Kalau kesurupan? Ya terlalu surup kan nggak mungkin. Memang dia kesurupan ini adalah kemasukan jin kayak itu. Jinnya yang terlalu masuk, mendominasi badan itu tadi. Terjadilah kesurupan. Itu dia sebenarnya. Cerita serem kok nggak takut aku jadi. Iya, benar kayak udah balik lagi ke kuntilanak ini tadi ya. Kuntilanak ini serem bang. Kalau abang ketawain seandainya dia ketawa, abang masih di sini. Nah itu. Jangan ria-ria kali malam. Kecil kan? Jangan langsung pelan, nggak apa-apa ngomong kuat. Bisa aku ngomong kuat. Gini Cil, maksudnya kenapa ketawa itu kan dengar orang ketawa kan seneng. Tapi
Tapi kan nggak semua ketawa tuh buat kita senang dengar. Ya. Salah satunya ketika kuntilanak ketawa. Itu hal-hal yang enggak. Nah, ini aku punya kejadian. Di antara kami tuh malam tuh di salah satu kampus tempat aku kuliah. Yang mungkin abang kuliah di situ juga kan, bedanya mana aku selesai. Kan? Iya. Jadi di situ aku nggak, jangan tersinggung, luapin aja. Jadi kayak malam itu aku berempat awalnya cerita masalah. Sebenarnya yang ku ceritakan ini bukan masalah mistis. Sebenarnya kayak cerita bahas masalah kampus, masalah ini gitu-gitu. Dan terakhir sampai kayak biasa kan aku sering lempar jokes gitu kan, bercanda-bercanda. Iya, karena kan bocil kan memang basicnya komedian. Terus pas aku bercanda-bercanda, orang ini ngundang ketawa, tuh tiba-tiba ada suara satu ketawa yang nggak diinginkan. Ketika semuanya senyap, nggak ketawa lagi. Semua itu tiba-tiba keluar ada suara halus yang ketawa ikut juga. Pertama kami sempat perasaan kami aja, dan kami sempat ngomong lagi, tapi diyakinkan dengan suara yang kedua. Ada ketawa yang sama lagi, dan kami masing-masing tengok-tengokan berpikir itu suara bukan dari kami. Di situ kami langsung tahu bahwasannya itu kuntilanak, dan semuanya itu nggak bisa bergerak, kayak mati, terkunci. Sementara tuh pergerak kita kalau ketemu makhluk kayak gitu, kayak saraf kita, indera kita tuh langsung mati, kayak kena sergap, ya nggak bisa. Bahkan ada kawan aku yang kayak dipegang, memang nggak bisa bergerak, tapi kami yang lainnya bisa bergerak masuk, dia sendiri agak lambat jalannya gitu, kayak memang terasa dia tuh hadir di depan kami gitu. Berarti kan bukan kayak orang bilang ya. Kalau orang bilang kalau nampak kayak gitu, nampak hantu gitu, kita nggak boleh membalikkan badan ataupun lari. Tapi rupanya kejadiannya memang kita nggak bisa menggerakkan badan gitu ya. Kita nggak bisa mati. Itu yang maksudnya itu mungkin punya tingkatan. Gaibnya ini kan memiliki tingkatan lagi. Kelasnya. Mungkin yang biasa, yang memang sekedar kayak misalnya kuntilanak. Ada yang memang ketika kita bacakan doa, dia lari. Dua kemungkinan, satu bisa lari, satu lagi bisa terbakar. Nih. Tapi yang maksudnya dia bisa lari yang pertama, yang kedua bisa terbakar nih posisinya. Iya. Kan? Dan ada juga tingkatan yang ketika kita kayak kita bacain doa, dia tetap di situ dan dia menunjukkan perlawanan itu. Biasanya yang menunjukkan perlawanan ini si orang yang dijumpai ini memiliki kendala gitu, ataupun memiliki masalah. Kayak misalnya gaib ini memang utusan orang untuk menyakiti orang yang dituju gitu. Sehingga dia berani menunjukkan diri kepada yang ada di sekitar situ gitu. Itu katakanlah seperti itu. Kalau dulu abang juga pernah lah memanage ospek. Kalau kami dulu ospek lah. Kita itu kan ditunjuk, dikirim kan. Ini kesurupan. Kita bicara konteks kesurupan. Sampai dia kalau dulu tuh kan ospek ada aja. Jadi pernah dulu kami panitia ospek itu ada sempat alternatif ingin cari dukun. Ingin cari dukun. Itu harus turun dulu ke lokasi di mana kita mau buat ospek. Dia harus siram-siram apa gitu kayak biar clear. Nah nyatanya pas ospek selalu ada kejadian, ada yang kemasukan lah, ada yang sebut nama lah, dia bilang ya dikirim, kalian ganggu-ganggu di sini. Itu jenis kayak mana tuh Ci? Itu memang pemilik tempat yang tidak terima tempatnya dibuat hiburan atau gaduhnya orang di situ, itu cuma lewat-lewat aja. Gini dia, kalau misalnya kasus yang ospek nih, sebenarnya kasusnya ini udah kayak kombinasi, kayak udah maksudnya kayak udah komplit gitu, udah komplikasi gitu. Jadi penunggu sekitar juga ada. Terus ospek itu kan diisi dengan warna baru. Kebanyakan daripada mahasiswa yang di ospek itu kan ada yang sebagian besar dari perantauan yang mungkin udah dititipkan pada sama orang tuanya, penjaga badan. Mungkin semua ini bukan hal yang inilah, maksudnya bukan hal yang tabu lagi untuk dibahas lah, dan mungkin udah rahasia umum. Yang nggak setiap orang itu punya yang dia memiliki penjaga badan. Isi badan lah kata orang. Kata orang isi badan. Apalagi orang-orang yang suku, maksudnya di adatnya sendiri kental. Biasa rata-rata itu
ada yang bersifat mistik, yang bersifat gaib itu biasa ada lebih kuat biasanya kayak gitu. Jadi itu udah kombinasi. Dan terus kalau di aspek ini juga ada satu penyakit lain di luar daripada gaib sekitar dan penjaga badan. Ini adalah penyakit, kalau kita bilang apa ya, sugesti lebih tepatnya. Dia juga nggak tahu apa yang terjadi pada diri dia, tapi ketika orang ini kemasukan jerit-jerit, ya dia partisipasi di situ gitu, guna dapat perhatian daripada senior ospek yang ganteng-ganteng kayak aku misalnya. Kan banyak orang yang cari muka aku sampai kemasukan gitu. Bayangin seberapa gantengnya aku pada saat itu. Ini maksudnya bukan kita berbicara masalah eksistensi ataupun ketampanan, maksudnya sekedar biar ada yang abang tahu lah tentang aku gitu. Bentar. Kenapa orang harus cari perhatian sama bocil dengan kemasukan? Ya mungkin ketika misalnya aku kok sama orang ini kan kurang aku kalau misalnya interaksi gitu, karena kan posisi aku pada saat itu memang orang yang lapangan aku pada saat itu. Dan aku kan kurang interaksi pada orang ini. Mungkin orang ini mau nyari perhatian lebih gitu, kemasukan, karena tahu juga mungkin aku sedikit banyaknya punya juga yang kayak gitu. Jadi dia tersuges. Tersuges untuk kemasukan, pengen dapat perhatian dari abang tuh. Setidaknya kalau aku kemasukan kan yang gendong abang tuh, padahal bukan juga. Gak mungkin aku gendong orang ini gitu. Maksudnya kan tahu fisik saya terbatas. Jadi kan Abang juga punya pengalaman sih. Jadi Abang pernah korlap juga. Collab. Korlap. Oh, korlap. Koordinator lapangan. Jadi ketika kemasukan ya aku biasa aja. Karena aku nggak tahu harus lakukan apa sama orang kemasukan. Karena pernah pengalaman juga. Saya pernah malam acara inaugurasi lah kalau kita bilang. Kita kan ada inaugurasi dulu malam. Jadi kita lagi duduk, tiba-tiba ada kemasukan di sudut sana, Cil. Kesurupan. Jadi lebih etis sebenarnya kemasukan apa kesurupan? Kesurupan. Tapi kan banyak orang bilang kemasukan dia tuh. Jangan. Gak boleh. Karena masuk itu belum tentu kesurupan. Iya. Tapi kalau kesurupan udah pasti tuh. Ada orang yang kepalanya kemasukan helm misalnya. Beda, nggak mungkin kesurupan helm. Beda. Kan nggak mungkin. Pakai kesurup lah, apa kesurupan helm? Iya. Kan masukin helm. Ya itu dia, kesurupan. Ada orang yang kesurupan tadi terus. Ya kesurupan. Jadi kan orang ini ada satu senior juga ya, adik-adik kita. Itu udah keluar jurus dia tuh. Jurus harimau. Udah manggil-manggil Hokage. Iya. Bilang. Jadi keluar. Jadi emang di situ berdiri kan. Kita kan nggak sentuh dulu, ini lagi mainin. Nah nggak sengaja nih, nggak sembuh juga anak tuh. Saya datengin Cil. Saya datengin telinga dia. Saya bilang, sudah cukup adegannya. Saya tahu kamu lagi cari perhatian. Kalau kamu tidak kembali normal, ku ambil teh ayam ku taruh di muka kamu. Akhirnya anak itu tiba-tiba pelan sembuh. Itu kan cari perhatian, Cil. Ya. Itu, nah nih satu lagi. Apa? Kan dari 3. Ini kan salah satu yang kebilang bocil tadi, yang dia cari perhatian. yang ketiga, sugesti kan. Sugesti ini, kesurupan ini sebenarnya lawannya juga sugesti sebenarnya. Yang kayak abang lakuin tadi, upaya yang dilakukan dia kan sugesti. Jadi obatnya memang sugesti. Yes. Jangan pernah berharap ngobatinnya dengan kekuatan mistis juga. Nggak bisa. Karena itu bakal nyalakai tubuhnya gitu. Betul. Ini trik bagi orang pintar siapapun. Oke. Ya maksudnya bukan ngajari orang pintar, maksudnya orang pun pintar masing-masing. Saya baru belajar juga, Pak. Maksudnya ini sugesti, lawannya juga dengan sugesti. Kayak yang misalnya ada tuh orang yang sebenarnya juga dia kesurupan supaya tinggal di, misalnya dia orang dari luar daerah, aslinya tuh orang sini, cuman dia merantau keluar daerah. Terus di luar daerah ini dia seperti ada tekanan dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Dia punya tekanan, jadi dia sudah nggak betah di daerah yang tempat dia begini. Jadi dia balik, kan ketika dia dengan upaya kesurupan kan dia pas bakal balik ke daerah awalnya. Bentar. Ulangan bagus aja, pening. Ini jadi misalnya nih, jelas. Yang lebih sederhana, Cil. Oke. Misalnya nih. Aku tegang nih, Cil. Tegang aku dengar, Cil. Makanya ini tolong disimak dulu ya. Ini ada misalnya perempuan merantau dia
dia rupanya dapat perlakuan yang nggak menyenangkan dari lingkungan maupun keluarga. Terus dia mencari cara supaya bisa pulang lagi ke tempat asalnya karena udah nggak nyaman. Ketika dia bilang upaya udahlah aku pulang dengan cara apapun, dia tidak bisa pulang. Tapi orang tuanya tetap mensupport, udah di sana aja, di sana kan dapat fasilitas, dapat segala macam tuh. Tapi dia nggak mau karena ada sesuatu yang memang dia simpan. Dia model orang yang lebih tepatnya introvert, yang nggak mau terbuka gitu. Tapi orang tuanya kan nggak tahu, selama ini kan dia anaknya kayak kalem, diem aja. Tapi kok bisa kemasukan sebegitu ini? Itu sebenarnya sugesti, Bang. Belum bisa ada yang memang belum masuk kategori kesurupan. Belum ada yang kesurupan, tapi lebih banyaknya yang sugesti. Jadi cara mengobati dengan sugestinya ketika pulang hari ini memang itu obatnya juga dengan sugesti. Dengan sugesti. Nah, kayak misalnya kita udah capek nih, obatinya sugesti. Ya kadang juga kita kayak memanipulasi kayak ya gerakan-gerakan seakan-akan mengeluarkan dia, tapi dia nggak keluar juga. Padahal kita sendiri orang pintar udah mendeteksi kan pasti ada atau tidaknya gaib di dalam badan itu pasti. Ketika ya itu ada upaya yang kita lakukan. Upaya yang kita lakukan adalah ya bergerak seakan-akan narik jin yang dalamnya. Kan banyak itu tengok kayak gitu. Seakan-akan menarik di dalam badannya tuh, padahal kita memang gerakan yang kayak diangling dharma aja ditiru, yang memang tarik dari atas. Gini kan, kok perlu disembur kan, kayak itu. Dan dia bisa keluar. Padahal kita tanpa membaca apapun dan dibantu sama siapapun, gitu keluar. Apabila upaya ini dilakukan tidak bisa, misalnya tidak bisa ini, kita tidak bisa ini. Saya kadang-kadang gak konsisten kalau sama Anda. Kadang-kadang ketika Anda cerita serius, saya kurang konsisten walaupun udah dibangun dengan suasana. Walaupun suasana udah dibangun serem, kadang-kadang saya nggak konsisten. Anda nggak bisa sugesti saya. Itu kendala. Jadi apa hubungan ahli dharma? Ya kan ada orang panutannya kan ke situ dulu. Tiba-tiba yang ditarik ini naganya nyusul. Kan ada yang model kayak gitu. Mungkin implementasi orang yang kemasukan itu bakal kayak gitu. Yang sebenarnya enggak, dari dulu kan memang ada nih posisinya. Orang yang kesurupan ini dari dulu kan memang ada. Ya. Gitu. Ketika upaya itu juga udah dengan susah payah nggak bisa, obatnya juga suges lagi. Iya. Tapi kan kalau suges kan nggak mesti kayak gitu kan, Cil? Iya. Tapi untuk meyakinkan banyak dukun yang kayak gitu. Tapi dia tahu itu suges. Tahu itu suges. Dukun juga kadang Cuma mempelajari. mendramatisir. Dukun juga mempelajari sugesti. Itu yang abang harus tahu. Sugesti, logika, dukun juga belajar tentang itu. Tapi Cil, aku mau bicara tentang, udahlah kalau bicara kemasukan, bukan kemasukan. Ini sugesti yang aku maksud satu lagi nih, ketika upaya yang udah dilakukan segala macam ini nggak bisa, ada satu upaya terakhir. Apa itu? Kalau aku ngelakuinnya gini, aku deketi kupingnya, aku bisiin. Nanti kalau kau nggak mau keluar dari badan ini, badan ini berarti diangkat sama jinnya untuk meninggal. Kan yang punya badan takut. Nah, dan kita lakukan upaya yang kedua lagi, tetap kayak angin dharma lagi dan keluar. Iya. Itu upaya sebenarnya. Ada yang memang kayak kita ngobatin orang yang memang kayak betul-betul memang kuat tenaga mistisnya. Kita kayak ada tarikan dan tolakan tersendiri, Bang. Gitu. Yang memang kalau kadang mungkin abang lihat di film-film horor tuh ada yang kecampak. Ya. Itu tenaganya aku pernah ngerasain, Bang. Oke, bentar. Berarti Bocil juga hari ini orang yang sering mengobati orang kesurupan. Aku bantu maksudnya, yang Bantu. yang maha mengobati adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bocil Agak Islami sedikit. Ya itulah, Bocil berarti cuman membantu. Izin Allah. Perantara aja, perantara yang Pernah mengobati. ngerasain terbang gitu? Kalau terbang aku kecampak, aku ada kecampak, Oh iya, kecampak, maksudnya beberapa kecampak. kali. Beda Itu sama terbang. bicara tekanan itu menurut fisik badan atau kalau misalkan yang ngobatin besar badan kecampak juga enggak? Kecampak, bakal kecampak karena energi mereka kuat. Bagi yang kuat dan bagi yang ngerti gitu. Ada perasaan yang mungkin nggak bisa dijelasin. Kalau ketika, makanya abang pernah dengar nggak kalau misalnya ada yang diruqyah tiba-tiba muntah-muntah Ya? gitu. Bukan dengar, lihat itu namanya. Lihat, Lihat. kan pasti denger
kemarin kan ada juga yang denger, nggak semua lihat. Ada yang denger kemarin dia berobat tempat ke Subang Ulin mana muntah-muntah. Kan ada yang denger. Karena kan ada talk show sekarang, ada acara di TV, ada di YouTube gitu, ruqyah kayak gitu. Maksudnya kan abang lihat. Lihat, mata abang denger dari orang kan ada yang denger, ada yang lihat. Tergantung orangnya. Iya betul, tapi abang memang lihat. Tapi nggak semua orang mau lihat kan. Ada juga yang mau denger aja. Oh ini lihat dia kemasukan tuh. Enggak, aku dengar dia kayak mana dari kalian lah. Kan ada juga yang model kayak gitu. Ada, tapi abang nggak kayak gitu. Oh, abang yang model mau lihat langsung gitu. Mau lihat nggak langsung, abang lihat di YouTube, di Cil. YouTube, Kalau langsung itu kan tidak ada perantara, tidak ada lihat dari HP, itu kan nggak langsung. Iya, Kita iya. kan walaupun tulisannya live streaming, tapi itu nggak langsung juga. Tuh, pasti kan pas abang lihat itu kan ada orang yang memang Ya muntah-muntah. kayak muntah-muntah terus kayak nolak, habis itu kayak nggak terima, kayak jerit-jerit, Iya. kayak reaksinya kan timbul gitu. Itu dipastikan memang ada tenaga mistisnya. Ada makhluk halus. Ada di dalam. makhluk halus di dalamnya. Gaib. Gaib, lebih tepatnya gaib. Jadi semua gaib itu merusak badan atau mengganggu badan atau memang Enggak. dia tidak? Enggak semua. Enggak semua gaib. Bahkan ada beberapa gaib yang menjadi penyelamat. Jin kan terbagi dari jin Islam dan jin kafir. Iya. Kalau dalam aturan kan? Iya. Itu. Jadi ada yang bersifat menolong, ada yang kayak dulu ada cerita nih, yang cerita tuh kakek aku, itu dia cerita tentang orang yang nyari kayu alim, kesesat, orang miskin, dan dibantu ada orang sorban putih ngasih dia emas 1 batang. Dari kesimpulannya berarti kan nggak semua jin Jahat tadi, merusak gitu. Tergantung sama kayak manusia gitu. Nggak semua manusia itu baik aja. Iya. Ada yang jahat aja, ada yang nggak baik-baik kali. Kan ada gitu. Tapi kadang ada manusia yang jahat tapi dia memakai simpul baik malah jahat dalamnya. Itu ada unsur jinnya mungkin. Nah, kalau bicara tadi kalau kita bilang makhluk gaib. Menarik lah. Kenapa identik makhluk gaib itu harus dibentuk dalam bentuk wanita? Nggak semua wanita. Enggak wanita, maksudnya dibentuk dalam bentuk wanita. Kalau kita lihat Gaibnya wanita. iya, kalau kita contoh lah di film horor. Itu semua hantu kok bentuk wanita. Rambut panjang. Karena yang lebih cenderung sering mengganggu wanita, yang sering mengganggu manusia itu memang dari wanita gitu. Hah? Iya, dalam hubungan pacaran yang nyari masalah haluan siapa kalau bukan wanita? Jin pun kayak gitu bang, posisinya. Bentar. Misalnya gundurwo yang laki diam-diam aja, apa yang gundurwo perempuan terima itu ada manusia kok nggak diganggu? Nggak mungkin bang, gitu. Banyak lebih mendominasi jinnya perempuan, gitu. Yang laki ada juga jin. Ada. Tapi mungkin ya kadang Tapi agak kalem. job desk-nya nggak Bentar, job desk. ya jin kan punya job desk pasti. Pekerjaan kau nanti kerja nih. Nah, gitu. Ada jin yang memang dibayar untuk merusak manusia, ada jin yang memang ditugaskan untuk membantu manusia kayak gitu. Iyalah, maksudnya kan tapi lebih dominan ke wanita. Anggaplah kata wanita tadi yang buat kesan. Objeknya aja kuntilanak maksudnya. Kenapa lebih mendominasi? Ya kuntilanak. Terus Ini jin yang mencari popularitas sebenarnya kalau abang perlu tahu. jin mencari popularitas. Banyak jin yang nggak terekam kamera tapi dia kok terekam gitu. Bahkan ada acara TV yang memang nggak ada jinnya, orang buat seakan-akan dia kuntilanak gitu. Kan sayang kuntilanak asli. Makanya tersinggung kadang kuntilanak aslinya. Maka Tapi kuntilanak itu, dan aku selidiki, ada juga sebenarnya namanya kuntilanak sih. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya kuntilanak itu ternyata tuh kayak pakaiannya gitu. Karena aku pernah nengok kuntilanak cepak. hah? Aku nengok kuntilanak cepak dan brewok Ya, pakai seragam putih, tapi aku nggak tahu, nggak mungkin ku sebut itu orang berjubah putih. Pasti itu kan kuntilanak karena itu kostumnya juga bukan bentuk jubah, ya kain aja gitu, dan tangannya nampak putih dan nggak nyentuh tanah gitu, nggak nyentuh tanah. nggak nyentuh tanah. Di keramik dia waktu itu. Enggak. Enggak. Ketika aku serius, abang udah serius loh, Cel. Iya, dia nggak nyentuh Tadi- tanah maksudnya. Oke, baik. Oke. Nah, selain makhluk tadi, udahlah kita bilang ada yang bentuk perempuan. Kata udah ada alasan lah, kau bilang jelaskan tadi sekilas. Ada bentuk tuyul. Tuyul macam-macam. Itu geng mana lagi tuh?
Tuyul ini jenis sih sebenarnya. Jenis Kenapa dibilang tuyul? Apa kecil itu disebut tuyul? itu kayak mana ya? Kayak aliran kecil-kecil gitu memang orangnya. Kayak bukan aku maksudnya, jangan langsung tertuju seakan-akan yang kecil itu tuyul. Enggak, aku bocil maksudnya. Nengok kan? Aku bukan tuyul bang, memang kayak gini ada rambut aku pangkas pun modern aku bang. Oh ya, tuyul gak ada rambut ya? Tuyul nggak ada rambut, ada rambut empat helai lah. Itu pun di ujung. Itu pun kok ditiup abis. Bentar. Tuyul. Kalau digambarkan, divisualkan di film, tuh pakai pempes, Celana putih itu sebenarnya, di celananya ya dari kain yang dilipat tapi bentuknya letter T gitu kayak G-string. Lebih tepatnya kayak gitu. Itu tapi juga ada yang pakai celana hitam. Ada yang memang beda-beda sih, ada yang pakai baju, ada yang memang pakai baju layak kayak biasa tapi kepalanya lonjong ke belakang. Beda-beda bentuknya, tergantung. Kalau itu sesuai kasta sih sebenarnya. Tapi kan umumnya tuyul itu kan nggak pakai baju, cuma pakai pempes. Tuyul yang mana dan daerah mana dan kasta apa, tergantung kayak itu. Nggak bisa kita bilang semua caleg pakai baju safari. Ada yang pakai baju partainya, gitu kan? Nggak semua. Oke. Lalu identik tuyul kenapa harus nyulik duit, ambil duit? Sebenarnya hakikatnya tuyul itu memang nggak mau ngelakukan hal itu. Kayak misalnya aku pernah dengar juga, ilmu itu nggak ada ilmu hitam, tapi manusia yang membuat ilmu itu jadi hitam. Itu lebih tepatnya. Tuyul gitu juga, awalnya dia makhluk biasa yang ditangkap dan disuruh mencari uang, dan itu menjadi pekerjaannya. Dan semua orang pintar yang tahu dukun tuyul itu bisa dijadikan uang. Sekarang kan ada tuh di luar daerah Aceh khususnya itu orang yang ternak tuyul. Itu ada orang yang ternak tuyul. Kalau bahasa ilmiahnya budidaya tuyul, saya bilang. Jadi ada orang memang ternak tuyul bang. Gitu. Ada yang memang itu dibayar tuyulnya yang memang setiap kadang sebulan sekali dikasih uang makannya sama ininya yang melihara. Iya bang, disusuin sama yang ini. Tapi yang melihara tuyul rata-rata orangnya kurus dan rata-rata ibu-ibu gitu. Dan harus ada orang perempuannya di dalam keluarga itu gitu. Kecuali dukunnya memang dia kayak apa? Germo ya, apa orang yang melihara gitu. Itu lebih tepatnya. Kita kan cerita serem nih, Cil. Serem memang. Cuman memang sebenarnya kita udah cocok loh suasananya, Cil. Iya. Tuyul kan imut. Terkesan tuyul. Ada yang imut, memang ada yang jijik, kita lihat. Yang imut tuh macam mana? Ya maksudnya kalau yang kecil yang nggak terlalu besar, ya kecil nggak, maksudnya yang maksudnya masih, memang dia postur badannya kecil, tapi kan ada yang ada umur. Iya. Umur dia besar pun mau botak tapi berewok ada gitu. Tuyul ini gitu. Nggak semuanya dia kecil-kecil aja yang aku tahu karena aku pernah jumpa, entah itu tuyul atau bukan namanya, tapi aku pernah nengok orang yang kecilnya itu selutut lah pokoknya. Orang kecilnya selutut tapi berewok gitu. Ya sama, nggak pakai baju, cuman pakai sempak aja gitu. Berarti kita kalau bicara makhluk gaib itu banyak dimensinya. Banyak. Dia ada di sini genre ini, ada genre ini. Kemudian kita ada bahas tadi kan tuyul. Terus ada yang nama Gendorowo. Dia pasti identiknya adalah Gunduru. Kan? Gunduru. Betul mana Gundorowo? Gunduru. Coba ulang. Ruwo. Gundorowo. Ini konten horor bukan pelajaran bahasa Indonesia. Gundurwo. Udah pas. Kira pas aja nanti lama ya. Karena betul dari Iya, Gundurwo. Gundurwo udah. Karena dia identik dengan besar. Rambut panjang. Ada gigi besar. Dia dari Taring namanya. taring ke atas kan, bukan ke bawah kan. Kalau ke bawah kan vampir. Tergantung jenisnya. Nggak semua yang taringnya ke atas tuh Gundurwo-nya tuh pokoknya nggak semua taringnya ke bawah. Ada yang taringnya silang.
Tergantung, itu ada tingkatannya, cuman aku nggak paham. Kayak di mana situ. silang ah? Yang gigi atas ke bawah, yang gigi bawah ke atas. Ya memang kayak gitulah, Cil. Iya kan silang. Kita pun Iya silang kan. Seandainya nggak silang, iya. berarti gigi bawah sama gigi atas sama-sama ke atas. Sumbeng genderuwonya. Iya, enggak, mana ada kayak gitu. Kalau gigi bawahnya ke atas, kan? Gigi atas, Gigi atasnya ke atas kan sumbeng berarti. gigi bawah. Payah ngomongnya dia. Enggak kayak gitu. Aja udah. Hmm. Kalau gigi yang ke bawah itu, yang atas ke bawah taring itu vampir. Nggak vampir bang, banyak makhluk lain yang jin yang ada taringnya yang ke bawah. Biasanya kalau misalnya atas nama jin yang bertanduk dan bertaring itu, biasanya itu dari jin yang nggak bagus gitu, yang memang sifatnya dia menyerang gitu, di luar daripada yang hewan. Karena ada harimau yang baik gitu kita bilang, ada beruang yang baik kita bilang. Ini Mak Cil masuk kucing. kita kucing kan ada taring juga. Iyalah, gini Cil, maksudnya oke, kita bicara Genderuwo Cil. Bentuknya Besar. besar. Dia nggak suka mengganggu, tapi dia berada di gua-gua dan di hutan-hutan. Dia jenis makhluk gaib yang pemalu. Pemalu. Iyalah, maksudnya kan dia di hutan. Nah itu suara kayak suara gunduru kejepit. Jadi kalau misalnya Gundurwo ini tempatnya sebenarnya umumnya dia punya kayak perkampungan, kampung yang memang kita bilang di situ mayoritasnya ya memang Gundurwo semua gitu. Ada perkampungan kayak perkampungan Gundurwo gitu yang isinya mereka semua. Dan Jadi berarti kalau lihat berarti kalau makhluk halus itu tetap beraktivitas kayak kita beraktivitas sama, lah, ya? mereka beraktivitas Ya sama. kalau ngegosip juga ada. Mereka kan kalau misalnya di kita ada dokter, mereka punya tabib. Kalau di kerajaan, tabib. Ada aktivitas seperti biasa mereka. Ada kan udah diceritakan tentang, maksudnya ada kerajaan, ada aktivitas biasa yang memang dari kalangan jin. Oh, Itu berarti memang mereka nggak jauh-jauh lah dari kita ya. Bisa jadi kita lagi ngobrol juga ada di mereka. sekitar sini ada mereka sebenarnya. Bentuknya? Saya udah memanggil kurang lebih 2 Hah? di sini. Ada hadir bersama kita sini Ya betul Ci. di dalam podcast ini. Ya betul. Iya. Cuman Di mana dia posisinya, di samping atau di samping bocil nih? di samping aku, kiri kanan aku nih sebenarnya ada, cuma dia nggak mau terekam kamera, takut followernya banyak. Takut followernya banyak. Iya, maksudnya kalau mereka bisa timbul kan, mereka mayoritasnya lebih ganteng dari aku gitu. Mereka nggak boleh lebih dari aku gitu maksudnya. Ya oke. Aku di sini posisinya kan harus mereka support aku gitu. Orang yang disupport oleh gaib rata-rata bentuk wajahnya, bentuk ininya angker ya Cil, rambutnya panjang. Aku maksudnya. Enggak. Maksudnya kan biasanya kan orang-orang ngobatin yang ngebantu untuk mengobati orang kesurupan kan rata-rata kan fisiknya angker ya. Kadang-kadang mereka nggak mandi. Bentar, belum. Menunjang karir itu sebenarnya. Bisa juga, ada juga dukun. Itulah kontras sekali dengan bocil. Hari ini kan tetap ngetren, tetap ikut zaman, rambutnya tetap gaya rambut apa tuh? Ya. Berdiri. Sebenarnya ini aku nih kalau model jenis dukun, aku dukun intel. Yang nggak tahu sebenarnya aku nih dukun gitu. Bukan dukun sebenarnya, aku cuman paham di masalah gaib ini aja gitu. Paham aja, nggak. Berarti cara nutupin ke orang yang paham dengan passion kok tetap. Kan kebanyakan orang kalau nggak di podcast ini kan belum tahu kalau aku tuh sedikit banyaknya bisa gitu. Selain di konten yang kemarin. Yang kemarin kita sempat singgung kalau bocil bisa. Oh, kemarinnya abang kesana, kemarin aku kemari ya. Emang. Kemana betul? Kesana aja. Kemari aja. Oke, kesana. Kalau yang kemarin kan aku udah bilang. Iyalah yang kesana kan. Iya. Yang kemarin kan. Yang kemarin aku udah bilang, kalau nggak itu kan orang juga nggak banyak tahu. Paling di sini yang tahu nggak banyak gitu. Iyalah, bocil saat itu ada cetus bahwa saya bocil mampu juga membantu membantu orang-orang kesurupan. Berarti kan orang-orang yang bantu kesurupan yang udah abang lihat kan ngeri-ngeri loh wajahnya, angker-angker, badannya gede, ada yang brewok apa hitam, gede badannya, rambutnya panjang, kadang-kadang pakai jubah dia, bukan jubah dia pakai kayak Iya. Nah bocil kok
pakai baju distro. Ya, yang pertama umur belum mendukung, maksudnya. Oh, bocil belum mendukung untuk kesana umurnya, masih sangat muda. Ya, masih muda. Terus kayak misalnya ya setel lah semua pokoknya. Kan nggak mungkin kalau misalnya jalan-jalan bajunya bau minyak duyung gitu. Kan pasti pakai parfum anak muda juga gitu. Maksudnya bisa menyesuaikan kapan harus bantu orang. Kadang sebenarnya awal daripada aku bantu orang ini sebenarnya aku nggak pernah terpikir bahwasanya aku ini bakal kayak gini gitu. Bakal nih pertama awalnya bisa itu aku nolong keluarga awalnya. Dari keluarga sendiri. Dari keluarga sampai berarti keluarga bocil dulu pernah kena kesurupan. Dulu pertama kali aku ini orang tua kesurupan. Orang tua bukan kesurupan, dia lebih tepatnya dibuat orang. Nggak, memang yang buat orang, memang dibuat orang. Iya, dibuat orang kayak cerita tadi bocil dikirim. Jadi bocil bisa nyembuhin. Dikirim. Bukan aku yang nyembuhin. Maksudnya orang lain yang nyembuhin. Aku juga termasuk bisanya tuh telat. Jadi bundaku yang di rumah, nggak ada bunda mbak lain. Maksudnya bundaku yang di rumah itu dibuat orang itu waktu pertama kali nikah. Dan aku posisinya waktu itu kan belum lahir kalau udah pertama nikah kan. Iya, baru nikah kan nggak mungkin lahir kan, prosesnya dulu. Aku siapa gitu posisinya. Iya, kan proses dulu. Terbentuk dulu dia. Maksudnya ada pertikaian dulu. Jadi kan ada prosesinya. Iya. Tidak proses itu tidak perlu dijabarkan ya prosesnya seperti apa. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan anggar-anggar menikah ya. Ini internal. Jadi aku bisanya itu setelah aku umur, kok nggak salah aku umur 15 tahun lah. Cukup muda. Kalau biasanya kan cukup muda bang itu kan buat seorang politisi. Buat seorang politisi. Iya. Biasanya kan bang. Hampir semua tempat cukup muda semua. Berarti ketahuan podcast ini membutuhkan orang-orang tua untuk menjadi narasumber. Karena kan gini loh, cukup muda. Itu rata-rata abang terkejut. Abang terkejut. Jadi abang spontan mengatakan cukup muda. Iya. Misalkan cukup muda untuk seorang politisi muda. Iya. Pengusaha kayak konten-konten dulu, menjadi seorang guru, menjadi seorang kepala sekolah. Tapi 15 tahun itu jadi dukun cukup muda. 15 tahun tuh aku belum jadi dukun bang. Maksudnya belum bisa bisa ngatasin suatu permasalahan itu. Belum di waktu itu. Oh belum. Aku pertama kali yang gaib-gaib ini menghampiri aku itu di umur aku 15 tahun. Di situ aku kayak bisa konsultasi sama orang ini. Aku jumpa sama orang ini. Terus mereka ini maksudnya makhluk itu? Makhluk gaib ini. Yang kiri kanan ini sekarang? Yang di kiri kanan ini. Beneran. Aku bisa sama mereka ini di umur 15 tahun itu. Terus aku interaksi, terus aku belajar, terus aku kadang ketika aku ada masalah, orang ini bilang gitu, kayak misalnya ini ya, kayak ada kejadian di depan, kayaknya kawan kau tuh ada yang disembunyi dari kau gitu-gitu. Ada orang ini juga sampaikan gitu. Di depan? Maksudnya kejadian ke depan. Kan misalnya ada orang-orang yang mencurigakan. Mereka ngomong, kawan kau tuh ada yang kayak disembunyikan. Kayaknya kau harus hati-hati. Kayak rem-rem itu. Jadi pernah gini bang, aku diajak pergi sama kawan aku main-main gitu kan. Waktu itu kok nggak salah aku sering-seringnya inilah, kalau di kampung itu sering ada orang main-main balap liar. Terus ada orang yang memang sering aktivitasnya itu yang nonton-nonton kuda kepang itu gitu. Jadi malam itu aku kayak dibilang, kayaknya kau nggak usah pergi gitu, nggak usah nonton. Itu kayak terus orang ini gitu aja. Enggak, orang ini datang dan bilang, kau nggak usah pergi. Aku tahu orang ini datang dan orang ini bilang, cuman berupa cahaya aja gitu, kau jangan pergi gitu. Ngomong berupa cahaya bilang, kau jangan pergi. Dan ternyata pas pergi nonton kuda kepang orang ini, dan di jalan ada yang ketabrak gitu. Setelah instruksi ini, kawan aku ini yang ini satu kereta ini ketabrak, dan yang satu laginya ini nabrak yang udah ketabrak gitu.
tabrakan berantai itu. Iya. Yang dia nabrak ini orang belok dan yang yang belakangnya nabrak dia lagi gitu. Gitu. Itu tabrakan beruntun. Heeh. Bocil saya itu sama kawan itu lagi ditabrak. Enggak. Aku kan enggak pergi karena ada instruksi tadi. Kau jangan pergi dan aku ngikutin itu. Oh iya. Gitu. Jadi kawan tadi yang nggak ada yang ngetin. Tapi alhamdulillahnya orang ini nggak apa-apa, cuma lecet-lecet kaki, kereta yang hancur gitu maksudnya. Kalau lecet kaki kan biasa lagi, Bang, maksudnya. Pikir takut awak-awak kan dengarnya tabrakan beruntun kan resikonya tinggi, Cil. Iya. Maksudnya beruntun kok kali. kereta sama kereta kan masih nggak apa-apa. Iya. Kita bilang. Maksudnya abang berharap sama mobil dia. Enggak juga. Jangan, Bang. Cuman kan bahasa tabrakan beruntun kan resikonya tinggi. Kalau Sebenarnya enggak sih, karena kan dia nabrak cuman dia nggak semua tabrakan beruntun berarti kayak gitu ngering. hasilnya. Karena kan ada orang belok, Ya. ditabrak, terus Ya. ya dia nabrak lagi dan kecepatannya itu nggak terlalu cepat. Pelan-pelan. Nah, Dan luar biasa, Cil. Artinya Bocil banyak cerita mistik yang perlu kita gali di edisi-edisi yang lain. Kita sudah membangun suasana begini, aku agak gimana-gimana kita apalagi ada kiri kanan. Dia baik-baik aja kan sama awak, nggak marah dia kan? Baik. Nggak marah dia kan? Orang ini lebih baik dari aku sebenarnya. Oke. Apa pesan Bocil untuk mereka berdua di samping Bocil sekarang? Ya, kok pesan aku ya tiap hari aku pesen, Bang. Untuk mereka berdua di samping Bocil sekarang. Kami saling mengisi lah. Terima kasih, Cil. Kita akan kembali ke edisi mistik yang lain dengan kesempatan yang lain. Oke.